Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Geo semua, balik lagi dengan aku Ana di sini. Hari ini di podcast pertama dari Guys, aku bareng sama Linda nih. Hai Linda. Hai Ana, hai juga kawan Geo. Nah, di podcast pertama ini kami akan membahas atau berbincang-bincang mengenai tentang geoservice. Benar apa enggak nih, Linda? Iya betul banget nih. Nah, kita langsung aja kali ya untuk membahas topik yakni geoservice. Bisa dijelasin gak nih geoservice itu apa sih, Lin? Iya jadi untuk geoservice sendiri itu merupakan sistem layanan data geospasial Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pembangunan sistem layanan geospasial ini pastinya ada penggagasnya dong ya. Kira-kira bisa kasih tahu kita nggak sih siapa orang hebat di belakang pembangunan geoservice ini? Ya jadi ide awalnya itu untuk geoservice ini berasal dari Kepala Bapeda sebelumnya yakni Bapak Nurul Fajar Desira yang menginisiasi nih karena adanya permintaan data spasial yang mendesak dan juga tidak kenal waktu. Maksudnya gimana sih itu, Lin? Iya, jadi pada saat rapat terbatas tingkat pimpinan, permintaan data informasi geospasial ini sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan. Bahkan sampai sekarang geoservice ini masih dilanjutkan dan juga dikembangkan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan data. Nah, ngomongin soal perkembangan nih, awal-awal geoservice ini dibangun sejak kapan dan perkembangannya itu bagaimana ya dari awal dibangun sampai tahun 2023 sekarang? Ya, jadi pada awalnya itu kan di tahun 2019, di mana pada saat itu awalnya masih geoservice ini masih berupa katalog data geospasial. Nah, di tahun 2020 ini kan terjadi wabah COVID, sehingga semua akses itu terbatas. Maka muncullah geoservice ini yang dikembangkan untuk layanan publik, sehingga beberapa SHP dan juga peta kartografis bisa didownload oleh masyarakat. Oh, berarti dalam 1 tahun pengembangan pun sudah berkembang lumayan pesat ya, bisa kita bilang begitu. Ya, Buktinya sudah dalam 1 tahun sudah bisa download SHP maupun peta kartografi, berarti keren banget ya geoservice ini. ya tentunya dong. Nah, lalu di tahun 2021 ada perkembangan apa nih? Itu kan seperti yang kita tahu ya, 2021 itu lagi parah-parahnya COVID-19. Apakah ada perkembangannya atau juga mati total nih? Karena banyak kan kegiatan yang bahkan mati total saat COVID-19 itu terjadi. Iya benar banget nih. Meskipun tahun 2021 itu masih COVID ya, Geoservice ini terus mengembangkan produk-produknya. Nah untuk 2021 ini Geoservice sudah dilengkapi dengan metadata agar semua data geospasial ini memiliki metadata sehingga data geospasial ini dapat termonitoring dengan baik. Wah, berarti data-data geoservice ini udah ada metadatanya semua ya? Iya sudah dilengkapi dengan metadata. Nah, lalu di tahun 2022 kemarin ada perkembangan apa lagi nih dari geoservice? Aku selalu penasaran nih karena dari tadi tiap tahun ada terus perkembangan hebat-hebatnya. Iya dong. Ya, jadi di tahun 2022 Geoservice ini sudah dilengkapi dengan layanan auto kugi yang memanfaatkan layanan kugi dari BIG dan juga format metadata ke SNI 8843 tahun 2019. Nah, sedikit informasi nih untuk kawan Geo semua yang mungkin belum familiar dengan nama KUGI. KUGI itu adalah singkatan dari Katalog Unsur Geografis Indonesia. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut nih tentang KUGI, kalian dapat mengunjungi lamannya di laman website resmi BIG ya. Iya, betul banget. Nah, lalu di tahun ini ada perkembangan apa lagi nih dari geoservice? Tentunya pasti ada perkembangan dong, apalagi COVID udah menurun ya kita. Ya, pastinya untuk pengembangan di tahun 2023 ini kita menyediakan katalog citra satelit. Bakal ada citra satelitnya ya. Ya, tentunya. Jadi di sini ada banyak citra satelit. Salah satunya yang sudah diproses ialah mosaik citra Landsat 8 dan juga 9.
Nah, untuk hasil mozaiknya ini terdiri dari bulan Januari hingga Juli 2023. Terus ada juga nih citra satelit resolusi tinggi dari BIG serta citra satelit dengan resolusi 0,5 meter dari 8 yang saat ini sedang disusun metadatanya. Wah, keren banget dong ada citra satelitnya segala ya di GeoService ini. Nah, Betul. kira-kira ada spoiler gak sih kapan kami bisa mengunjungi laman GeoService untuk melihat katalog citra satelit ini? Atau udah ada nih jangan-jangan? Ya, jadi untuk prosesnya saat ini prosesnya masih pada tahap infrastrukturnya yang mungkin sekitar 1 bulan lagi lah kawan geo dari provinsi maupun kabupaten dapat melihat dan juga mendownload citra satelit resolusi tinggi. Dan ada juga beberapa citra satelit yang dapat diunduh oleh publik. Nah, kawan Geo semua, mungkin kita harus bersabar sedikit ya, nunggu 1 bulan lagi untuk bisa mengunduh maupun melihat citra satelit di katalog GeoService. Iya betul banget. Ditungguin ya. Nah, lalu rencana tahun depan, kalian udah punya rencana tahun depan atau mungkin masih menyusun nih atau gimana? Ya, jadi di tahun 2024 ini rencananya GeoService ini akan mengembangkan terkait dataset dan juga mendukung proses artificial intelligence pada Geoportal. Wah, berarti keren banget dong udah menggunakan teknologi zaman sekarang yakni artificial intelligence ya. Berarti nggak mau ketinggalan zaman banget ya Iya GeoService dong, ini. kita tentunya mengikuti perkembangan zaman. Iya. Nah, karena perkembangannya sudah terencana sampai tahun 2023 nih kawan Geo semua, kita pengen tahu dong ada support sistemnya nggak sih GeoService ini? Wah, tentunya GeoService ini didukung penuh oleh Kepala Bapeda sekarang, yakni Bapak Aryadi Nor. Terus juga Bapak Dedi Hidayat yang selalu memotivasi dan memberikan ide-ide barunya. Tak lupa pula nih ada Ibu Anissa Murni yang selalu mendukung kegiatan Geoportal dari awal hingga sekarang. Dan juga pihak-pihak seperti BIG dan PPIG ULM yang juga mendukung dan membina Geoportal sehingga GeoService dapat berkembang terus. Oh, pantes berkembang banget ya. Ternyata banyak banget orang hebat di balik GeoService ini. Iya, benar sekali. Berarti support system itu perlu banget ya, bukan cuma buat Betul. kita manusia tapi juga untuk pembangunan suatu layanan buat masyarakat ke depannya. Iya, tentunya. Nah, lalu mungkin kita bicara lebih jauh ya, karena tadi kita udah ngebahas tentang perkembangan geoservice. Gimana kalau kita membahas tentang keunggulan geoservice? Pastinya aplikasi sistem layanan sebesar geoservice ini punya keunggulan yang pasti nggak main-main nih. Kira-kira keunggulannya ada apa aja nih? Wah, jadi kalau untuk keunggulannya ini lumayan banyak ya. Maksudnya dari GeoService ini keunggulan yang pertama ialah dilengkapi auto kugi. Nah, terus sistem metadata pada GeoService ini sudah mengacu ke SNI 8843 tahun 2019 yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia sehingga operator tidak bingung lagi untuk mengisi metadata geospasial mereka. Selain itu juga keunggulan lainnya ialah memperoleh layanan permintaan data informasi geospasial secara cepat. Dan keunggulan yang terakhir nih untuk GeoService dapat menyediakan fasilitas penyimpanan informasi geospasial yang menggunakan layanan foto, PDF, dan lainnya. Wah, hebat banget udah bisa nambah lampiran ya. Berarti kan tadi bisa ngisi foto nih kawan-kawan. Kira-kira bisa nggak sih ditambahin foto aku gitu? Oh ya, bisa-bisa nanti kita coba ya. Nah, selanjutnya nih, sistem geoservice itu sendiri gimana sih, Lin? Ya, jadi kalau untuk sistemnya, GeoService ini menggunakan open source atau bebas akses yang memang sama dengan aplikasi Palapa mirip BIG. Nah, lalu untuk pengelolaan data informasi geospasialnya sendiri itu gimana? Karena kita tahu, karena ini kan sistem lingkupnya provinsi, berarti pasti ada banyak banget data informasi geospasial. Jadi sistemnya gimana ya? Iya ya, kalau untuk sistemnya ini yang pertama untuk prosesnya itu dimulai dari upload save file oleh SKPD, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan data. Nah, setelah dipastikan lengkap nih, data-data tersebut dikonversi ke format KUGI. Setelah sesuai KUGI, maka dilanjutkan dengan pengisian metadata yang sebagian besar pengisiannya ini udah diotomatisasi oleh GeoService.
Setelah proses itu, barulah tim penjamin kualitas melakukan pemeriksaan. Dan ketika dinyatakan lulus, maka SKPD dapat melanjutkan ke proses publikasi dan mengatur hak aksesnya. Nah, bisa bebas akses maupun terbatas. Setelah itu, tahap akhirnya dapat tersaji di Geoservice. Wah, dengerinnya panjang banget ya kawan Geo semua prosesnya. Kira-kira nih kalau itu semua dilakukan secara manual atau belum ada geoservice, kira-kira gimana ya? Ya, tentunya proses ini akan membutuhkan waktu yang berhari-hari ya, karena memerlukan proses yang lama. Dan setelah adanya geoservice ini, proses tersebut hanya dilakukan dalam hitungan jam. Keren banget nggak tuh? Wah, ini sih keren banget. Berarti bisa efektif dan efisien nih Iya, kerjaan kita ya. betul. Nah, bicara sistemnya yang hebat, geoservice ini kan melayani masyarakat tentunya. Kamu punya datanya nggak sih berapa banyak masyarakat yang sudah terlayani oleh geoservice ini sendiri? Iya, jadi untuk saat ini pengguna geoservice itu sudah lebih dari 2.300 user, yang mana terdiri dari 41% masyarakat, 45% akademisi, dan juga 15% dari pemerintah. Wah, berarti udah mencakup semua kalangan ya? Iya, bener banget. Wah, asik banget ya obrolan kita hari ini, Lin. Kayaknya nggak berasa ya kita udah berapa menit nih Iya. nemenin kawan Geo semua. Nah, mungkin ini kan udah penghujung acara nih ya. Buat kawan Geo semua yang punya pertanyaan, kritik maupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ataupun nih kawan Geo semua yang pengen membahas suatu tema nantinya di podcast selanjutnya, bisa juga tulis di kolom komentar. Misalnya kawan Geo semua pengen membahas citra satelit beresolusi tinggi itu seperti apa sih atau dapatnya bisa di mana sih. Nah, kalian bisa banget tuh request buat nanti podcast selanjutnya kita bakal hadir lagi, ya kan kalian? Iya, betul banget. Oh iya, satu lagi kawan semua. Karena ini kan kita bahas tentang geoservice. Kalau kalian pengen mengunjungi laman geoservice, pengen lihat katalog-katalog SHP maupun peta kartografis, jangan lupa dikunjungi. Nanti linknya aku taruh di description box di bawah ya. Mungkin cukup ya, sekian Oke. dari kami. Sampai jumpa. Salam kawan Geo.